Kalau orang pengen merasakan kesuksesan, Mhm, dia itu harus tahu rasanya kegagalan gagal dulu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nggak berlarut-larut dalam dan kesedihan itu. iya betul banget. Yang paling penting Rohman tetap harus evaluasi. Jadi kegagalan itu juga harus menjadi ajang untuk mengukur diri kita. Halo Sobat PSGA, selamat datang di podcast PSGA. Bersama saya Abdul Rohman. Di episode kali ini kita akan masuk ke segmen yang menarik. Nah, di segmen ini kita bakal ngobrol soal mimpi besar, proses panjang dan juga perjuangan yang nggak selalu mulus. Nah, karena seringkali yang kita lihat hanya hasil akhirnya saja. Nah, kita lupa bahwa di setiap eh, hasil yang kita dapat itu prosesnya itu kita selalu lupa bahwa di situ ada, proses jatuh bangun yang sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan, mendengar kisah inspiratif dari sosok santri perempuan yang menembus pendidikan, internasional. Beliau adalah Kak Aslahah Baladina, atau biasa disapa dengan Kak Dena. Iya, Halo Kak betul. Dena, Halo, gimana kabarnya Kak hari ini? alhamdulillah baik. Nah, Kak Dena ini baru saja, menyelesaikan studi S2-nya di, eee, Leeds University, Inggris. Nah, melalui jalur beasiswa yang bergengsi, yakni Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, namun, pencapaian ini tentu bukan, perjalanan yang instan ya, Kak, ya. Nah, Betul. di balik keberhasilannya itu ada proses jatuh bangun dan juga, ada kegagalan. Nah, kegagalan ini tuh, bahkan Kak Dena ini sempat, ditolak oleh beberapa kampus dan juga beasiswa besar, termasuk LPDP ya, Kak, ya. Betul, betul banget. Nah, justru dari proses itulah lahir keteguhan dan juga konsistensi yang, hari ini bisa menjadi inspirasi ya, Kak, ya. Dan juga, khususnya nih bagi para santri dan juga pemuda yang sedang berjuang, mengejar mimpi kuliah ke luar negeri. Nah, oke, Sobat PSGA, di segmen ini kita akan menggali langsung, secara langsung nih cerita perjuangan beasiswa, pengalaman pribadi dan juga tips-tips dari, Kak Dena ya, Kak, ya. Oke. Oke, langsung saja, Kak Dena, kalau boleh, ditarik ke awal banget nih, Kak, sebenarnya sejak kapan sih Kakak itu, tertarik untuk kuliah ke luar negeri? Dan juga, mengapa Inggris yang akhirnya Kak Dena itu pilih, sebagai studi lanjutan Kakak? Oke, Gimana, Kak? terima kasih banyak ya sebelumnya Iya, Rohman atas Kak. pertanyaannya luar biasa sekali. Nah, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan dari Rohman, saya mau berterima kasih dulu atas Iya. kesempatan yang sudah diberikan oleh PSGA Win Syarif. Masya Allah luar biasa sekali ya, saya dapat kesempatan yang sangat, wah saya merasa terhormat sekali loh bisa diundang ke sini, Iya. bisa sharing sama teman-teman di Win Syarif maupun nanti penonton dari podcast ini juga tentunya. Jadi saya berterima kasih baik kepada Ibu Wiwi selaku Kepala PSGA dan juga tim dari PSGA yang sudah mensupport atau juga sudah mengundang saya di podcast ini, termasuk Rohman juga Iya, ya. Oke, jadi pertanyaan Rohman tadi adalah sejak kapan saya kepingin kuliah di di luar luar negeri. negeri? Oke, jadi kalau bisa saya tarik kembali perjalanan saya ya Rohman, saya itu udah kepingin kuliah di luar sejak saya SD. Jadi pas SD itu mungkin sebagian orang mikir, hah ngapain kok SD sudah mikir kuliah gitu Iya, kan ya. betul. Nah jadi karena saya tuh tinggalnya di pondok, jadi dulu tuh saya pernah sekamar, pas saya SD ya, saya pernah sekamar sama dosen di kampus di pondok kami juga di Darul Iya. Ulum. Itu beliau menjadi dosen di sana dan tidak lama kemudian beliau dapat beasiswa LPDP ke University of Manchester. Masya Nah, Allah. saat itu beliau juga seorang perempuan gitu kan. Terus kemudian tinggal sekamar sama saya. Iya. Jadi saya tahu bagaimana keseharian beliau gitu kan. Jadi kemudian hal itu membuka mata saya. Namanya anak SD gitu kan. Iya, betul. Kok bisa ya sebagai perempuan tuh kita bisa kuliah nggak di deket-deket rumah aja, nggak sekolah di deket-deket rumah aja, bisa kuliah di luar negeri gitu Iya, kan ya. betul. Jadi saya mulai terbuka pikirannya, oh kita tuh bisa ya kuliah di luar negeri di negara yang besar seperti itu. Jadi
saat itu mulailah ada pemikiran bahwa saya nanti harus seperti beliau gitu. Seperti namanya Mbak Via Mahanani itu beliau. Jadi saat saya SD beliau dapat beasiswa di University of Manchester, dan yang luar biasanya lagi beliau itu selain menginspirasi saya juga mensupport saya, ayo Dena, ayo bisa kok gitu. Kemudian dia ketika di Inggris pun dia sempat kirim postcardnya itu ketika dia di Afrika. Jadi ada semacam kayak studi ekskursi gitu ya kalau di Indonesia gitu ya. Dan beliau tuh kirim postcard. Nah bayangin aja seorang anak SD dikirimin postcard dari Afrika gitu ya. Kayak excited banget kan. Kayak pasti pengen tertarik banget ini, ya kayak. ya ampun dari jauh banget. Ada kata-kata, halo Dena, ini aku lagi di Afrika, lagi studi ekskursi bla bla bla. Semoga suatu saat nanti kamu bisa kesini gitu. Jadi saya terinspirasi banget. Ya Allah ternyata luar biasa sekali ya kayak gitu. Jadi saya semakin termotivasi untuk bisa seperti beliau. Nah kemudian kenapa kok semakin yakin di Inggris gitu? Apakah benar-benar ikut sama Mbak Via tadi? Nah kemudian lama kelamaan saya baru-baru setelah saya lulus S1, saya kan melakukan riset kecil-kecilan ya. Saya kepengen nyari tahu kalau misalnya saya mau lanjut S2 tuh baiknya di univ mana ya? Apalagi saya juga jurusannya komunikasi gitu kan. Saya nyari-nyari the best universities from communication studies gitu ya. Nah yang pertama itu University of Amsterdam di Belanda. Dan kenapa saya nggak pilih di sana? Karena kebetulan pas saya S1 dulu saya sudah pernah ke Belanda kayak gitu. Jadi dan kenapa kok kayak saya kurang merasa ada keterikatan gitu, ketertarikan juga dengan Belanda. Okay. Dan yang kedua adalah Harvard University, pasti tahu kan di mana, di Amerika ya. Terus saya juga ngerasa, aduh kayaknya nggak dulu deh, kayaknya dia terlalu berat kalau langsung ke Amerika, ya kan, langsung jauh gitu kan, jauh. Habis itu yang ketiga di LSE itu London School of Economics di Inggris. Jadi kebanyakan kalau komunikasi itu bagusnya tuh di Inggris juga. Inggris, Belanda sama Amerika. Dan akhirnya saya semakin yakin, saya yakin saya mau ke Inggris gitu. Karena di sana juga untuk studi komunikasi itu sangat mensupport gitu. Jadi karena studi yang kakak ambil juga ya berarti ya kayak lebih bagusan di Inggris. Betul. Nah dari cerita yang saya baca nih Kak, ketertarikan Kak Dena pada bahasa Inggris itu kan sudah mulai sejak kecil ya Kak ya. Bahkan Kak Dena itu sudah mulai les bahasa Inggris sejak Kak Dena SD. Betul. Dan juga Kak Dena juga aktif kayak ikut lomba seperti podcast, storytelling seperti itu ya Kak ya. Nah yang di antara itu yang menarik itu buat kakak kayak bagian yang paling berpengaruh nih dalam membentuk kepercayaan diri sampai akhirnya kakak itu berani untuk melangkah ke luar negeri. Gimana tuh Kak? Jadi alhamdulillahnya ya saya sangat bersyukur sekali Rohman ketika saya SD itu, ketika saya sudah punya keterikatan untuk kuliah di luar negeri, saya tuh juga suka bahasa Inggris. Jadi saya pelajaran bahasa Inggris saya tuh suka banget. Saya paling semangat, bahkan sebelum gurunya ngasih PR udah saya kerjain duluan di bukunya gitu kan. Terlalu ambis ya kalau jadi anak gitu kan. Nah, tapi namanya orang suka gitu kan ya, namanya kita enjoy ya udahlah. Terus kemudian saya senangnya lagi meskipun saya suka bahasa Inggris, saya juga minusnya di misalnya matematika gitu kan. Kalau misalnya orang tua zaman now, misalnya ya kebanyakan orang tua itu kan kalau misalnya anaknya ternyata kurang bagus di matematika, ya udah kamu les matematika ya biar pinter biar bisa gitu kan. Nah tapi mungkin melupakan sebenarnya kesukaan anaknya ini di mana gitu. Berarti biar sesuai bidangnya gitu ya Kak ya. Betul. Jadi orang tua saya dulu selain mensupport juga misalnya les bahasa, les pelajaran lainnya yang saya kurang misalnya, itu juga tetap mensupport saya dengan les bahasa Inggris gitu. Jadi saya makin semangat. Saya jadi setiap saya liburan ya, Rohman, saya tuh nggak pernah liburan. Saya jadi les bahasa Inggris. Jadi karena rumah saya dekat sama kampung Inggris Pare, jadi saya les bahasa Inggris di sana sejak saya kelas 3 SD kayak gitu. Jadi saya les bahasa Inggris, terus saya enjoy. Jadi meskipun
barangkali teman-teman yang lain liburan, tapi saya enjoy gitu. Saya nggak merasa dipaksa kayak gimana ya, karena saya suka gitu. bahasa Saya suka, Inggris. betul. Jadi kayak gitu. Terus kemudian kalau dari pertanyaannya Rohman, kemudian saya kan juga ikut lomba gitu kan. Nah, menurut saya ikut lomba itu suatu pengalaman yang nggak ternilai harganya gitu. Jadi karena kita juga bisa selain punya pengalaman yang berbeda ya mungkin dengan yang pada umumnya, kita juga bisa mengukur kemampuan diri kita gitu. Jadi kayak sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris saya gitu kan. Nah, Dengan cara ikut menilainya lomba. gimana? Nah, dengan ikut lomba dinilai sama dewan juri ya kan. Kemudian kita tahu, oh kok kita belum menang, kita kurang apa ya, kita evaluasi lagi gitu kan. Betul Nah, banget. jadi dari ikut berbagai lomba itulah yang kemudian semakin meningkatkan rasa percaya diri saya seperti itu. Jadi kalau saya bisa ngomong dari pengalaman hidup saya yang paling berpengaruh gitu ya dari ikut-ikut lomba, betul. Itu yang semakin meningkatkan rasa percaya diri saya seperti itu. Oke, jadi Kak Dena itu bisa dibilang kebalikan dari saya kayak. Oh iya? Soalnya saya Kenapa? itu dari dulu juga kayak kurang tertarik gitu terhadap bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, jadi kalau Kak Dena itu dia udah suka bahasa Inggris itu sejak kecil, sedangkan saya sendiri kurang minat gitu terhadap bahasa Inggris. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya Iya, nggak apa-apa. Kita mau minat di mana aja atau mungkin nggak minat di bidang tertentu tuh nggak apa-apa. Yang penting kita harus punya satu hal yang memang kita sukai gitu. Yang memang kita benar-benar suka sama hal itu, kita enjoy ngelakuin itu, kita enjoy belajar hal itu gitu. Karena kalau misalkan kita dipaksa buat bisa di suatu bidang, tapi itu bukan passion kita kan, gimana pun caranya pasti kita susah gitu ya. Karena Jadi lebih terbebani gitu ya. merasa terbebani. Oke. Nah, setelah mengalami beberapa kegagalan nih Kak, apa yang kemudian Kakak evaluasi atau perbaiki dalam proses mendaftar beasiswa itu Kak? Karena kan tadi sudah di-mention juga Kakak pernah tidak lolos di LPDP, beasiswa LPDP. betul. Nah, gimana tuh Kak? Oke. Jadi mungkin bagaimana cara saya mengontrol gitu ya, mengontrol emosi atau bagaimana cara saya menghadapi kegagalan gitu ya. Iya, apakah mungkin dari segi mindsetnya Kakak atau dari strateginya atau bahkan cara Kakak memaknai kegagalan itu sendiri gitu Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat dalam dari Roman. Biar- Oke, jadi kalau misalnya kita bahas tentang kegagalan itu ya, sebenarnya kalau orang pengen merasakan kesuksesan, dia itu harus tahu rasanya kegagalan dulu. Jadi jangan pernah ngerasa, oh aku santai aja, aku nggak pernah gagal, aku nggak pernah ngerasain yang namanya jatuh. Itu malah justru harus hati-hati. Jadi nanti ketika kita nggak pernah ngerasain gagal, ketika kita udah di atas ya, ketika kita udah merasakan kesuksesan itu kita kurang bisa menikmati gitu. Nah, jadi ketika ini sedikit disclaimer dulu bahwa untuk daftar LPDP ataupun beasiswa itu butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi minimal 6 bulan untuk nyiapin berkas, kemudian nyiapin tes IELTS, tes bahasa Inggris gitu ya, tes TOEFL, kemudian mencari surat rekomendasi ya. Mungkin lebih dari 3 bulan lah. Itu kan nggak sebentar ya Rohman. Iya, betul banget. Dan saya LPDP itu saat itu udah menyiapkan hampir 6 bulan, 7 bulan sebelumnya. Nah, kemudian saya udah pede banget, oke, gampang lah insya Allah, pasti lolos sih. Gitu. Saya udah optimis banget, sudah berhusnudon sekali saya saat itu. Tiba-tiba pas buka ini pengumuman ternyata gagal. Langsung saat itu saya down banget. Saya ya pasti nangis karena gak expect. Kok yang selama ini sudah saya perjuangkan berbulan-bulan, saya gagal. Langsung di pikiran saya berbagai macam hal-hal negatif itu muncul. Mulai berpikir, apakah saya itu nggak sebaik itu ya? Apakah aku ini masih banyak kekurangan ya, nggak pantas dapetin beasiswa ini ya? Kayak gitu. Jadi mulai questioning myself gitu. Kayak merasa nggak worth it, nggak begitu pantas untuk merasakan beasiswa dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya dikatain normal juga gimana ya, untuk hal yang kegagalan ya wajar ya, mungkin sedih gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Iya, betul banget. Jadi saat itu karena alhamdulillah saya juga disupport sama keluarga, jadi saat itu pas saya tahu gagal saya langsung nangis, saya nggak mau keluar kamar loh Rohman, saking sedihnya ya, karena bayangin aja udah
nyiapin berbulan-bulan setiap malam bikin ini, belajar nulis ini, belajar bahasa Inggris dan sebagainya, tiba-tiba gagal gitu kan. Jadi nggak mau keluar kamar dulu beberapa hari sampai orang tua kayak mensupport, mendukung, nggak apa-apa, kita cari lagi jalan yang lain gitu. Terus saya coba mikir lagi, ya juga ya, kalau saya gini-gini aja, saya nangis-nangis terus juga nggak mengubah keadaan gitu kan. Ya udah akhirnya saya mencari plan B. Saya mencari ada nggak ya beasiswa lainnya yang mungkin memungkinkan saya berangkat ke Inggris saat itu gitu. Dengan persiapan yang sudah saya persiapkan juga gitu. Kemudian saya carilah beasiswa lainnya. Dan alhamdulillahnya ada beasiswa BPI itu. Dan mungkin kuasa Allah ya. Jadi beasiswa BPI itu tahun-tahun sebelumnya, itu kalau kita daftar di tahun itu berangkatnya di tahun depannya, Rohman. Nggak langsung, prosesnya panjang gitu ya? Prosesnya panjang. Tapi saat saya daftar, itu hanya jarak 1 bulan. Itu bisa langsung berangkat ke tujuan studi kita. Tempat negara tujuan studi kita. Jadi kayak saya ngerasain, oh Allah itu walaupun ngasih kita kegagalan tuh ngasih jalan lain juga. Berarti loh. Rezekinya di situ gitu bener. ya. Jadi kalau misalnya kadang kita gagal itu bukan hanya berarti kita nggak pantas mendapatkan itu, tapi mungkin belum waktunya aja. Jadi itu sih yang mungkin perlu kita tanamkan dalam diri kita. Oke, jadi dari pengalaman Kak Dena sendiri itu, meskipun kita gagal, apalagi kita udah excited banget bahwa kita pasti bisa di situ, tapi kegagalan itu jangan dijadiin kayak mau sampai kapan ini kita kayak gini terus, mau sampai kapan, mau sampai kapan kita berlarut-larut. Nah, akhirnya Kak Dena mulai berpikiran pasti ada nih beasiswa lain selain itu, pasti ada jalan untuk menuju cita-cita kakak atau tujuan dari kita sendiri gitu ya kayak. Betul banget. Nah, untuk ini selanjutnya tuh apakah ada nih Kak satu titik balik yang membuat Kak Dena itu yakin untuk terus melanjutkan perjuangan meskipun sudah beberapa kali gagal gitu Kak? Oke. Satu titik balik saya adalah saya selalu berpikir kalau misalnya saya berhenti sekarang, maka perjalanan saya dari kecil saya bermimpi itu akan sia-sia semua. Betul. Terus kalau saya berhenti sekarang, ya udah saya nggak akan bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu. Betul. Jadi titik baliknya ya ketika justru kegagalan itu saya bisa bangkit, saya bisa tetap semangat, saya tetap bisa mencari jalan-jalan lainnya, strategi lainnya, dan juga yang paling penting Rohman tetap harus evaluasi. Jadi kegagalan itu juga harus diukur, harus menjadi ajang untuk mengukur diri kita. Kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk gagal gitu aja. Pasti ada faktor-faktor tertentu kan. Nah, kita harus belajar dari situ juga, dari kegagalan itu kita harus belajar sehingga kita nggak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Seperti itu. Oke, jadi meskipun kita pernah gagal, tapi kita harus melupakan kegagalan itu karena kegagalan itu bisa dibilang cerminan dari keberhasilan kita sendiri ya Kak. Betul. Oke, sebagai penutup nih Kak, kan di zaman-zaman sekarang itu kayak banyak anak-anak daerah yang mereka tuh masih merasa kayak minder untuk bermimpi kuliah ke luar negeri. Nah, kalau Kak Dena bisa bicara secara langsung nih ke mereka, apa pesan yang pengen banget Kakak sampaikan kepada mereka itu supaya mereka nggak minder lagi untuk kuliah ke luar negeri gitu Kak? Oke, jadi pesan saya mungkin untuk putra-putri daerah ya yang kepingin merasakan kuliah di luar negeri dengan beasiswa gitu. Jangan pernah merasa minder karena beasiswa itu tidak dilihat dari mana kamu berasal. Saya pun juga anak kabupaten, bukan anak kota besar, Rohman. Saya berasal dari kabupaten, tapi yang membedakan kita adalah sekeras apa kita berusaha, sekeras apa kita berdoa sehingga kita bisa tetap berjuang pada cita-cita kita. Seperti itu. Jadi jangan pernah ngerasa minder gitu ya karena saya anak daerah, dan bahkan ini juga sudah disupport sama pemerintah Rohman. Jadi betul, di LPDP itu ada beberapa jalur beasiswa untuk putra-putri Papua. Terus ada juga daerah afirmasi. Nah itu nanti coba dicek di lamannya LPDP. Nah itu sudah disupport sama pemerintah, masa kita masih ngerasa minder terus gitu kan.
apalagi sekarang kan udah banyak banget itu kayak peluang kita untuk menuju ke luar negeri untuk Betul. mencapai cita-cita kita gitu ya Kak. Betul banget Roman. Oke, nah boleh nggak nih Kak, Kak Dena berikan 3 tips atau beberapa tips yang kayak paling penting bagi teman-teman yang ingin mengejar beasiswa ke luar negeri, dan juga hal dasar apa saja yang harus mereka persiapkan gitu Kak? Oke, boleh. Jadi kalau menurut saya, yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman ada yang mau kuliah di luar negeri dengan beasiswa, itu harus memperkuat academic purpose. Jadi kita harus tahu tujuan kita belajar itu apa gitu. Kita bayangkan ya Rohman, ketika kita mau daftar beasiswa LPDP, beasiswa BPI atau apapun itu, saingan kita satu Indonesia. Iya, betul banget. Saingan kita nggak hanya dari kampus kita aja Iya. misal, satu Indonesia gitu. Jadi kita harus benar-benar bikin academic purpose atau tujuan akademik yang kuat. Kenapa sih kok kita tuh harus banget kuliah di luar negeri gitu? Apa urgensinya gitu? Kenapa kok kamu pantas dapat beasiswa ini? Kenapa kok negara ini harus milih kamu seperti itu? Harus milih Rohman misalnya. Jadi itu yang paling penting, yang nomor 1, harus memperkuat academic purpose atau tujuan studi lanjut kita tuh apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus memperbanyak portofolio kita. Memperbanyak portofolio misalnya apa? Ikut banyak kegiatan misalnya organisasi, atau ikut banyak lomba, atau mungkin juga Panitiaan kecil gitu ya. juga bisa volunteer gitu kan misalnya. Jadi kita harus mencari sebanyak mungkin pengalaman. Karena kita nggak pernah tahu ya hal itu akan bermanfaat untuk kita di masa depan apa enggak kan. Jadi mumpung masih muda ya, kita harus sering-sering banyak ikut kegiatan yang positif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu jangan bahasanya itu, kalau misalnya saya menemukan orang-orang yang sekarang sering tanya ke saya gitu ya, mereka kepengen kuliah di luar gitu, tapi mereka maunya dicekokin terus. Oh, Jadi nggak mau cari nggak tahu. mau cari tahu sendiri jadi gitu ya Kak? nggak mau terlalu bergantung sama Iya. orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Namanya orang yang mau lanjut studi gitu ya, mereka harus punya keinginan yang kuat, harus punya daya juang yang kuat, harus berjuang nyari informasi apapun itu, biar ya dapat informasi yang terbaik, bukan hanya tanya terus bergantung ke satu sumber aja. Kita cari berbagai sumber yang bisa memungkinkan kita dapat berbagai perspektif gitu. Dan yang terakhir juga menurut saya adalah jangan lupa untuk terus meminta doa dari orang tua dan juga para guru. Itu yang paling penting, karena apalagi ketika untuk masalah surat rekomendasi ya, saya itu kan dapat dari dosen saya. Ketika saya menyampaikan saya mau kuliah di luar tuh, dosen saya seneng banget. Oh, ya Allah, semoga lancar ya, nanti semoga ini. Jadi mereka juga mendoakan. Dan bukan hanya masalah surat rekomendasi, ketika kita menyampaikan pun kita mohon doanya Bapak Ibu. Itu kalau misalnya guru ataupun dosen ataupun orang tua kita pasti akan sangat senang dan turut mendoakan kita juga. Karena dari setiap usaha kita yang paling penting itu adalah doa dari seorang guru dan juga doa dari kedua orang tua ya Kak ya. Betul sekali Rohman. Oke, Masya Allah banget nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak Dena sudah cerita dan juga memberikan pengalaman, pembelajaran bagi kita semua nih Kak. Nah, dari kisah Kak Dena ini kita bisa belajar bahwa mimpi besar tidak pernah bertabrakan dengan latar belakang sederhana. Dan penolakan itu bukan tanda kita gagal, tapi bagian dari proses menuju versi terbaik diri kita sendiri. Nah, semoga kisah ini bisa menjadi penguat dan juga penyemangat bagi para santri dan juga anak muda yang sedang berusaha atau proses dia menuju entah itu kuliah di luar negeri atau usaha dia sendiri gitu atau ya kayak mimpi lainnya. Iya, atau mimpi-mimpi lain dari mereka sendiri gitu ya Kak. Betul. Nah, semoga kisah inspiratif dari Kak Dena ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman PSGA atau sobat PSGA semuanya. Saya Abdul Rohman pamit undur diri. Terima kasih untuk sobat PSGA semuanya yang sudah menyaksikan podcast pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak muda, ya baiknya kita itu ketika menyuarakan sesuatu di media sosial itu tidak hanya berfokus pada hal yang bersifat fisik. Ya, tapi juga